Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial teknik bioproses kaitannya materi analisis kuantitatif stokiometri pertumbuhan mikroba dan produk. Di sini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas, nanti akan saya bagi beberapa bagian ceritanya. Yang pertama adalah tentang sistematika kuantifikasi perancangan bioreaktor dan penentuan rumus empiris untuk sel, untuk estimasi dari neraca massa, kemudian stokiometri bioproses, kemudian yang keempat adalah teori memprediksi yield. Nah, ini sebenarnya sebelum kita belajar ini, kaitannya mirip ya, seperti kalian belajar stokiometri reaksi kimia biasa, di mana di situ ada bahan baku, ada produk, kemudian di situ kita juga mempelajari seperti ada yang mula-mula, kemudian yang terbentuk menjadi produk, kemudian mungkin masih ada sisa. Nah, pembedaannya di sini kalau kita sampai ingin merancang bioreaktor atau reaktor atau dimensi seperti yang ada di gambar di sini, reaktor biasanya yang digunakan adalah reaktor alir tangki berpengaduk karena di bioreaktor atau reaktor dengan melibatkan mikroorganisme itu reaktornya adalah yang sederhana. Dalam suatu nama istilahnya chemostat, kita memerlukan pengetahuan-pengetahuan kaitannya dengan chemical engineering tools ya. Kalau di sini kita lihat ada 4 hal yang dibaca fenomenanya di sini, meliputi dari pengetahuan neraca massa, kemudian kita perlu tahu neraca energinya pula, untuk penentuan desain variabel, kemudian kita tahu juga perlu mengetahui kesetimbangannya, kinetikanya, hingga akhirnya kita bisa menentukan dimensi dari reaktor. Nah, pembedaannya, kalau dalam stokiometri mikroba, itu proses yang ada di dalamnya adalah sel. Kita harus mengenal ya, kalau ada istilah sel nanti ya, dalam materi berikutnya, sel kan adalah satuan terkecil dalam makhluk hidup. Nah, sel di sini kita nama lain dari untuk mikroba itu sendiri. Nanti ada lain lagi, kan kemarin kalian baru tahu dua, yaitu mikroba atau mikroorganisme itu sama. Nanti kalau saat perhitungan neraca massanya, kalian akan tahu istilah ini pula, yaitu biomassa. Ini biomassa, mikroba, mikroorganisme, MO kita singkat, itu semuanya adalah sama. Jangan bingung ya kalau mendengar istilah-istilah ini. Kemudian untuk tinjauan energi sel atau mikroba sebagai sistem terbuka, energi mengalir dari entropi yang rendah ke keadaan entropi tinggi. Mungkin nanti kaitannya entropi kalian akan dapatkan di buka lagi materi kaitannya di termodinamika. Yang disimbolkan entropi itu adalah S ya. Oke. Kemudian untuk kenapa sih perlu belajar juga? Tadi ya, yang karena dalam stokiometri kita mau tujuan akhir kita itu sampai ke desain bioreaktornya, maka kita perlu tahu stokiometri dan energi dalam suatu proses biologi. Nah, yang fungsi atau kegunaan stokiometri dan energi dalam mikroba itu sendiri, itu yang pertama dalam prediksi kebutuhan bahan dan harga, menentukan yield, sel, kemudian produk utama dan produk samping, kemudian memprediksi produksi panas selama pertumbuhan mikroba. Jelas ya, ada energi ya, masih sama ya, ada eksotermis, mungkin juga ada endotermis, jadi ada yang pada saat melakukan proses metabolisme yang dilakukan oleh mikroba atau sel, itu kan biasanya ada yang kemarin ya kita kenal istilah katabolisme yang menghasilkan energi ataupun anabolisme yang membutuhkan energi. Seperti itu. Nah, konsepnya bisa kalian perhatikan, misalnya di sini kita ada bahan baku, kita bahan bakunya misalnya makanan, medium, kita namakan di sini adalah chemical substrates-nya, S. Kemudian di sini ada sel atau mikrobanya. Nah, ini adalah sebagai bahan bakunya ya, walaupun di sini, loh ini jadi substrat terbentuk sel, enggak ya. Kemudian dari sel ini, kan ceritanya bahan bakunya makanannya itu dimakan oleh mikroba sehingga dapat menghasilkan produk baru yang lebih bermanfaat. Kemudian selain itu menghasilkan panas dan juga sel karena dia adalah makhluk hidup maka dapat tumbuh atau berkembang biak. Tumbuhnya berarti dia biasanya karena sel adalah
sangat sederhana bentuknya sehingga dia membelah diri menjadi dari 1 ke 2, 2 ke 4, dan seterusnya, seperti itu. Nah, yang agak membedakan dengan stoikiometri reaksi kimia biasa, bahwa ada komplikasi atau kerumitan yang dialami dalam bioproses. Yang pertama, reaksinya itu sangat kompleks sebenarnya. Kan kita cuma menyederhanakan ya. Misalnya kan kalau reaksi kimia yang awalnya hanya A plus B menjadi C plus D, hanya seperti itu, sederhananya kan juga prosesnya seperti itu, tinggal menyamakan koefisien reaksi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam mikroba, itu kan kayak kemarin di metabolisme kalian lihat sendiri ya, bagaimana suatu proses dari katabolisme atau fermentasi dari yang namanya glukosa untuk diubah menjadi etanol, itu biasanya tidak hanya melibatkan proses yang sederhana yang biasanya saya tulis reaksi umumnya yang saccharomyces dari glukosa menjadi etanol, tidak sederhana seperti itu, tapi melibatkan sederet proses. Kan dalam fermentasi itu ada yang namanya glikolisis, di mana reaksinya juga agak panjang, seperti itu. Dan yang kedua, dalam satu reaksi mikroba, itu mikroba tidak hanya berperan sebagai katalisnya saja yang mempercepat, tapi juga sekaligus produk. Kenapa dikatakan produk? Karena kan mikroba itu dapat tumbuh. Jadi 1 ke 2, 2 ke 4, dan lain sebagainya. Itu yang lebih kompleksnya dalam stoikiometri mikroba. Dan yang ketiga, mikroba menangkap kembali energi yang dihasilkan untuk keperluan menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, ini ya tadi pengertian untuk arti selnya, karena makhluk hidup dia mengalami tumbuh berkembang biak dari 1 ke 2 seperti ini gambarnya, dari 1, selnya 1, kemudian tumbuh jadi 2, kemudian 2 menjadi 4, dan seterusnya. Dan perlu kalian perhatikan bahwa sel memerlukan substrat untuk pertumbuhan, biasanya sumber utamanya kita udah pelajari di nutrisi mikroba. Ini tidak saya ajari lagi. Nah, sebelum ke seperti apa sih tadi ya kerumitannya, saya ingin memperlihatkan sekilas dulu tinjauan suatu black box sistem pertumbuhan mikroba. Jadi di sini bisa kalian perhatikan di sebelah kanan, maaf di sebelah kiri ada substrat sebagai sumber karbon, ada sumber nitrogen, ada donor elektron, ada aseptor elektronnya. Kemudian sebenarnya ada mikrobanya juga ya di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa istilahnya apa ya, energi panas yang ditimbulkan, kemudian ada pelepasan dari senyawa yang atau istilahnya adalah ada donor, ada aseptor elektron. Nah, ini yang masuk dan keluar, baik yang H2O, HCO3, dan lain sebagainya. Kemudian di sini hasil akhirnya ada biomasa. Biomasa itu adalah selnya yang tumbuh, pertumbuhan biomasanya. Kemudian ada donor teroksidasi, aseptor tereduksi, dan juga produk utamanya serta pelepasan energinya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa yang mulanya kalau dulu kita tahu kalau dalam dalam hukum dasar kimia kita mengenal hukum kekekalan massa, massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Bisa jadi kalau dalam reaksi biologi itu tidak berlaku hukum tersebut karena biasanya ada hal-hal lain ya, karena mikroba adalah makhluk hidup, dia mengalami pertumbuhan, maka hasilnya bisa jadi semakin banyak atau mungkin juga ada mikroba yang ikut mati di dalamnya. Kita tidak tahu. Seperti itu adalah tinjauan dari black box sistem pertumbuhan mikroba. Ini contoh-contoh yang lain biar kalian paham. Kalau misalnya untuk pertumbuhan secara aerob, jadi membutuhkan oksigen sebagai aseptor elektron terakhirnya, yaitu O2 di sini, pada glukosa dan NH4 sebagai sumber NH4+ sebagai sumber nitrogennya. Di sini bahan utamanya atau sumber karbonnya adalah glukosa. Kemudian bisa terlihat kalau reaksinya aerob, pasti hasilnya adalah CO2 dan H2O. Misalnya tadi ya, seperti di sini ya. Bukan. Ini kan kalau ini kan bukan reaksi aerob ya.
Sebentar. Ada, nanti kalian bisa cari ya, yang seperti Saccharomyces kalau nggak salah ya, atau yang, biasanya bakteri methanogenesis apa ya, biasanya juga menghasilkan ada CH4, kemudian ada H2O, seperti itu. Ini yang proses oh maaf, ini yang aerob. Jadi kalau aerob ada O2, jadi pasti ada CO2 dan H2O. Nah, kalau anaerob bisa kalian perhatikan kaitannya dengan sumber bahannya adalah glukosa, itu hasil akhirnya adalah asam laktat, di mana aseptor elektron terakhirnya tidak lagi O2 tapi senyawa senyawa organik lainnya, misalnya HCO3 di sini. Kemudian itu tadi yang anaerob ya, anaerob pada glukosa. Anaerob pada glukosa itu ya yang ini tadi ya, contohnya yang misalnya proses fermentasi kan dia anaerob, nah itu biasanya kan menghasilkan asam laktat atau asam-asam organik lainnya, misalnya ada asam asetat, kemudian hingga terbentuk etanol, itu pun termasuk dalam anaerob pada glukosa. Jadi hasilnya di sini bisa agak macam-macam ya, tidak hanya tergantung dari asam hasilnya, di sini kan hanya tertulis asam laktat saja. Kemudian untuk yang anaerob, tapi bahan bakunya atau sumber karbonnya adalah asam asetat. Bisa kalian perhatikan kalau aerob selalu di bawah ini aseptor elektronnya adalah O2 dan aerob di sini juga sama yaitu hasilnya CO2 dan H2O. Kemudian kalau di anaerob dari asam asetat, jadi dia itu menghasilkan ada yang menghasilkan metana, tapi di sini ditulisnya menghasilkan ada donatur oksidasinya CO2 dan ada CH4 ya produksinya. Kita ingat kalau di sini adalah di proses pembentukan gas metan, misalnya di pembentukan biogas, di situ melibatkan dua bakteri ya atau dua mikroorganisme, kaitannya adalah mikroorganisme yang sifatnya adalah acidogenesis, kemudian yang kedua adalah metanogenesis. Ini CH3COH diubah menjadi CH4. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu adalah tinjauan-tinjauan dalam black box kaitannya bagaimana sih sebenarnya kok bisa seperti itu. Walaupun kemarin mungkin sudah paham ya sedikit di katabolisme dan anabolisme. Ini yang kedua, kaitannya adalah rumus empiris untuk sel, mikroba, ataupun biomasa. Kita nyebutnya biomasa nantinya, karena dalam neraca massa kita akan menyebutnya biomas. Sel adalah massa zat hidup di dalam populasi mikroorganisme tertentu pada area tertentu. Nah, di sini karena biomasa adalah makhluk hidup, biasanya kita susun dalam rumus kimianya, bentuknya itu tuh seperti suatu rumus molekul tertentu. Nah, secara umum ini tidak ngasal ya mendapatkan ini para ilmuwan atau peneliti. Mereka banyak memakai ini setelah melakukan berbagai macam eksperimen hingga memperoleh bahwa dalam biomasa ataupun sel atau mikroorganisme itu selalu ada komponen tertentu yaitu kandungan karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kenapa ada ini? Masih ingat mungkin ya di struktur kimia sel kaitannya ada komponen karbohidrat, ada lemak, ada air, ada protein. Nah, makanya disusunnya adalah yang simpel saja yaitu tersusun dari CHON dengan rumus umumnya. Kalau ini ya, kalau nanti di soal misalnya saya tidak memberikan diketahui BM-nya sel berapa, kalian boleh menuliskan secara umumnya adalah ini. Tapi pada kenyataannya nanti biomasa atau mikroorganisme tertentu tentu saja memiliki BM sel yang tertentu pula. Karena seperti ini dapat juga mengandung unsur sulfur ataupun fosfor. Begitu. Pada mulanya yang awalnya adalah ini CH 1,8 0,5 N 0,2 itu awalnya adalah bentuknya ini ya.
Tapi kita pakai yang tadi itu, yang 24,6 nantinya kalau misalnya tidak ada PM cell yang dituliskan. Karena pada kenyataannya PM-nya tersebut juga bervariasi tergantung dari substrat yang dikonsumsi. Misalnya substratnya ada es, maka mikroorganismenya pun akan mengandung ada sulfurnya, ada P, maka akan mengandung ada fosfornya. Kemudian dia termasuk pure culture atau mixed culture. Maksudnya di sini bisa jadi dalam reaksinya itu tidak hanya melibatkan satu macam mikroorganisme. Kalau yang tidak hanya melibatkan satu macam mikroorganisme dinamakan mixed culture, tapi kalau pure culture misalnya dalam suatu proses biologi tadi hanya terdiri dari satu jenis mikroorganisme, misalnya hanya ada bakteri acidogenesis saja untuk menentukan asam organiknya. Tapi kalau mixed culture, misalnya di proses biogas, dia kan ada bakteri untuk acidogenesis dan juga metanogenesis. Misalnya ini ya, DMO. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh rumus empiris beberapa mikroba. Ini saya ambil dari buku Bioprocess Engineering yang karangan siapa ya kemarin ya? Ada bukunya yang sudah saya upload ya di LMS. Kalian bisa baca sebenarnya di situ ada. Jadi ada ini beberapa jenis bakteri dengan penamaan rumusnya. Bisa kalian perhatikan yeast atau ragi itu sendiri. Di sini rumusnya ada beberapa macam ya. Ada yang penamaannya tulisannya seperti ini, CH dan lain sebagainya di sini. Harusnya di sini ada keterangan lain, misalnya yeast-nya adalah untuk memproduksi apa. Nah, itu pakainya rumusnya ini, dan seterusnya. Bakteri aja juga ternyata molecular weight-nya juga berbeda-beda. Tapi kalau kalian perhatikan di sini untuk molecular weight-nya, itu ternyata tidak terlalu jauh berbeda ya. Maksudnya misalnya sampai ada yang BM-nya atau molecular weight-nya sampai 50 itu kan nggak ada ya. Jadi rata-rata kalau bisa kalian perhatikan range-nya antara 20,7 ya di sini sampai 26. Jadi tadi kita pakai yang pertama di sini adalah rata-ratanya ya, bentuk umum secara umumnya adalah ini CH 1,8, O 0,5, N 0,2. Pasti kalau kalian melihat ini agak asing ya membacanya dengan PM-nya adalah 24,6. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu stoikiometri bioproses. Nah, bisa kalian lihat bahwa stoikiometrinya penting untuk dasar perhitungan kebutuhan bahan baku. Nah, ini ya tadi ya, untuk kebutuhan massa bahan baku yang diperlukan itu berapa misalnya, dan kita bisa memperkirakan hasil yang diinginkan itu berapa. Hasil dari bioproses dalam konteks pengolahan limbah itu ada dua. Kalau dalam pengolahan limbah ya ini ya, jadi akan menghasilkan sludge berupa campuran sisa material dan MO-nya, dan yang kedua adalah energinya. Nah, ini adalah kalau bisa kalian catat ya, tidak hanya menyimak tutorial saya, karena ini adalah bagian pertama yang kalian perlu tahu dulu kaitannya neraca elemen secara umum. Kalau kalian ingat ya, kalau dalam stoikiometri kimia, tadi misalnya saya misalkan A plus B menjadi C plus D, itu kan selalu ada yang dinamakan untuk stoikiometri yang pertama, penulisan persamaan reaksi, kita harus setarakan terlebih dahulu kan dengan koefisien reaksi. Alasannya apa? Agar memudahkan kita misalnya kalau diinginkan semua bahan atau substratnya A, bahan baku A untuk bisa menjadi C semua,
maka kan kita harus tahu koefisiennya agar, oh setiap masa A karena tahu koefisiennya C, maka kita bisa menentukan produk yang terbentuk ya. Misalnya produknya nanti didapat adalah dari mol, perbandingan koefisien kan perbandingan mol ya nantinya. Misalnya kita tahu, kalau yang di stokiometri reaksi kimia ya, misalnya ini kita bahannya ada 1 mol seperti itu, maka di sini berapa mol untuk C-nya, kita kan langsung tahu yaitu C per A kali 1 mol, sehingga terbentuklah produknya ada C per A 1 mol, kemudian tinggal dikali agar ketemu masanya, maka dikali dengan BM C-nya, berat molekul dari senyawa C-nya. Seperti itu, kalau di stokiometri reaksi kimia harus ada yang pertama adalah koefisien reaksi kimia. Sama di neraca elemen itu juga perlu koefisien reaksi. Bisa kalian perhatikan ada angka A, B, C, D, dan E yang ditulis di sini. Nah, inilah yang kita harus cari dulu dalam penentuan stokiometri reaksi kimia. Nah, misalnya kalau di sini ini adalah untuk pertumbuhan mikroba secara aerob. Kalau aerob kita tahu tadi ya membutuhkan oksigen dan sumber nitrogennya adalah NH4. Seperti ini nulisnya. Kemudian kita menuliskan substrat seperti ini. Walaupun substratnya nanti kan berbagai macam ya bentuknya, tapi kita biasanya akan menyederhanakan substrat itu adalah senyawa COHN. Atau bisa jadi nanti kalau memang ada komponen sulfur dan fosfor seperti di slide ini kan kalau kalian perhatikan yeast di sini itu ada yang mengandung fosfor dan sulfur. Kalau yang lainnya kan hanya terdiri dari CHNO. Nah, ini ada yang mengandung fosfor dan sulfur. Otomatis nanti di bahan bakunya di sini pun mungkin akan ada sulfur dan fosfor. Kalau memang sampai ke kompleks seperti itu di bahan bakunya. Nah, kita langkah pertama bagaimana mencari koefisien A, B, C, D, dan E. Kita tulis langkahnya adalah menyamakan neraca elemen atau neraca unsur-unsur yang ada di dalam reaksi kimia tersebut. Kita tulis persamaan umumnya adalah seperti ini ya. Ini adalah persamaan umumnya. Untuk kaitannya analah yang reaksi aerob. Saya ambil contohnya hanya reaksi aerob. Bisa jadi nanti kalau misalnya di soal, kalian akan temukan untuk reaksi anaerob seperti apa. Kalian udah tulis ini, seperti ini, persis ya kalian tulis. Jadi di sini ada nilai Cu, OV, HW, NT, sebenarnya Cu, O, EV, W, T kecil, kemudian X, Y, Z, R, ini sudah ada semua ya angka-angkanya. Nah, karena kita ingin mendapatkan koefisien reaksi dari di sini, A ini nilainya berapa, karena saking kompleksnya kita pakai neraca elemen. Jadi neraca elemen unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen sesuai dengan unsur-unsur yang terlibat di dalam reaksi kimia ini ya. Bisa kalian perhatikan kan hanya terjadi 4 COHN. Yang pertama adalah C. C kita tulis di sini. C di ruas kiri itu ada di senyawa apa aja? C di ruas kiri. Hanya ada di substratnya aja, yaitu di bahannya. Di sini aja, CU, OV, HW, NT. Lainnya di sini kan nggak ada C besar ya, komponen karbonnya. Maka kita bisa menuliskannya bahwa, masih ingat ya, kalau koefisien itu artinya dikali, maka A dikali U itu sama dengan jumlah C di ruas kanan. Jadi ini ruas kiri, ini ruas kanan. Di mana di sini koefisiennya untuk CXHYOZNR karena tidak ada ditulis, maka kita bisa asumsikan bahwa biomasa koefisiennya adalah 1. 1, di C-nya ada X kan, maka X besar kita tulis. Ada lagi C-nya, C-nya ada lagi Bu, di CO2, di mana CO2-nya ini kan
C-nya hanya ada 1, maka kita tambahkan X plus D kali 1 ya, sebenarnya ada tulisannya gini ya. 1 kan nggak kita tulis, sehingga didapatkan AU sama dengan X plus D. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua, kalian ikuti ini juga, di mana AW, A kali W, di sini, ditambah 4E, karena di sini adalah hidrogen, hidrogennya ada di substrat sama di NH4. H4 kan di sini ada 4 atom hidrogen kan, berarti 4 hidrogen ya ini ya. Sebentar. AW ditambah 4, bukan 4E ya, ini saya ralat, di sini 4C kalau kalian perhatikan, karena 4 kali C. Kemudian di sebelah kanan adalah Y, betul, ditambah 2E. Oke, ini benar, ini ralatnya ya. Dan untuk oksigen, AV ditambah 2B, oksigennya kan ini 2, oke. Kemudian di ruas kanan ada Z ditambah 2D ditambah E, karena oksigennya di sini 1. Oke, kemudian yang terakhir adalah N. N adalah T, AT ditambah C, betul, N-nya di sini nitrogennya 1, C sama dengan N-nya di sini hanya ada di biomasnya aja, atau produknya yaitu R. Oke, 4. Bisa kalian perhatikan ada 4 persamaan dengan 5 variabel yang tidak kita ketahui kan di sini. Kita yang mau cari ini, yang kita cari. Apakah bisa dengan ada 4 persamaan? 4 persamaan kita sudah tulis, kemudian ada 5 variabel yang tidak diketahui. Kira-kira apakah bisa diselesaikan? Nggak bisa. Harus ada 1 persamaan lagi. Seperti kalian ingat ya, metode substitusi ataupun eliminasi sederhana pun, kalau misalnya ada 3 variabel, pasti kita butuh 3 persamaan di matematis persamaan aljabar sederhana kita tahu, ataupun misalnya kita mau mencari X, Y, kita juga membutuhkan substitusi 2 persamaan, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan 5 koefisien yang tidak diketahui, diperlukan 1 persamaan lain yang diketahui nilainya. Ini kalian perlu ketahui, di mana ada 2 yang perlu kita ketahui, bukan ada 2 ya, salah satu aja dari kedua ini. Yang pertama adalah RQ-nya, respiratory quotient-nya, adalah kecepatan pembentukan CO2 dibandingkan kecepatan konsumsi oksigennya. RQ itu disimbolkan, tak tulis ulang, D per B. Kita balik ke sini lagi, tadi. RQ, respiratory quotient-nya, D per B, betul ya? Jangan sampai saya salah nulis nanti. Maaf. Kecepatan pembentukan CO2 dibanding kecepatan konsumsi oksigen. CO2 kita perhatikan, CO2 di sini kecepatan pembentukannya itu kan pembentukan berarti dia tidak ada tanda negatif di sini ya, positif. RQ sama dengan di sini D, D-nya ini kan sebagai pengalih untuk kecepatan pembentukannya kan D-nya, koefisiennya per B terhadap dari konsumsi oksigennya, seperti itu. Kita harus tahu terlebih dahulu perbandingan D per B. Atau yang kedua, satu persamaan lagi adalah yield biomasanya yang terbentuk terhadap substratnya. Yield, masih ingat ya, yield adalah semacam perbandingan antara massa dari biomasa dibagi dengan terhadap substratnya. Produk dibagi dengan substratnya atau bahan bakunya di sini. Kita simbolkan yield-nya adalah Y X per S. Nah, ini gimana, Bu? Apakah memang akan diketahui di soal tadi? Tadi di sini tabelnya nggak ada yield ya, tapi nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini bukan ngambil dari ini ya, bukan ngambil dari contoh soal ya. Jadi biasanya untuk yield-nya
itu sudah ada data percobaannya yang kita tidak karang sendiri. Kalau biasanya yield dari suatu bahan baku kalau di reaksi kimia, yield-nya dengan bahan yang sama itu kan selalu beda-beda. Tapi kalau di reaksi biologi yang melibatkan mikroba di dalamnya, itu biasanya kita sudah pakai data, kalau misal tidak diketahui di soal, kita pakai data-data ini. Misalnya, kalau substratnya glukosa dengan yang digunakan jenis bakterinya atau mikrobanya adalah Escherichia coli, maka yield dari terbentuknya apa ini? Yield-nya mikroba atau biomasa per substratnya adalah sekian. Kemudian untuk yang glukosa juga bahannya sama, tapi mikroba yang digunakan berbeda, yaitu Candida utilis, maka yield-nya adalah 0,54 dan seterusnya. Yang agak menarik di sini kalau kalian perhatikan, ada yield yang nilainya adalah lebih dari 1. Betul, ini saya nggak ngarang ya, ini dari buku ya. Bisa kalian perhatikan, kalau dalam reaksi kimia, itu memungkinkan tidak yield dari produk itu sampai lebih dari 100%. Yang diajari Bu Murni mungkin di ATK atau di pelajaran apa ya, Raja Masa ya, kaitannya yield mungkin ya, yield konversi ataupun apa. Apakah mungkin kalau di reaksi kimia yield-nya lebih dari 100% kan? Mungkin? Tentu saja enggak. Tapi kalau dalam reaksi biologi yang melibatkan mikroba, itu memungkinkan adik-adik. Karena, apa tadi masih ingat? Karena kan X itu kan biomasa ya. Biomasa dia mengalami pertumbuhan, berkembang biak. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi kelipatannya 8, dan seterusnya. Sehingga memungkinkan sekali bahwa yang terbentuknya itu lebih besar dibandingkan substrat itu sendiri, karena di situ ada makhluk hidup. Itulah keunikan atau kekompleksitasan dari reaksi biologi. Udah paham ya? Itu seninya ya, kalau kita dalam istilah orang teknik bioproses, itu seninya. Bagaimana kita melihat, oh ternyata itu ya bisa naik ya lebih dari 1. Nah, luar biasa. Nah, yield-nya kalau di biomasa, kaitannya yield biomasa terhadap substrat, rumusnya nih, YX per S, itu rumusnya adalah massa biomasa yang terbentuk, gram ya, gram biomasa terbentuk per gram substrat karbon yang digunakan. Jadi substrat karbon yang digunakan itu maksudnya ya massa dari si ininya, si mana, apa tadi, si bahan bakunya ya, di C-nya kan tadi ya, di reaksi yang di sini kan hanya ada di sini, bahan bakunya itu. Kemudian, bila diketahui M adalah massa molar biomasa, CXHYOZNE, kemudian M aksen adalah massa molar substrat, ini, maka rendemen, bukan rendemen ya harusnya, rendemen itu agak beda ya sama yield. Yield sama rendemen sama nggak ya? Yield dapat dinyatakan sebagai yield yang mulanya adalah massa biomasa per massa karbon dalam CuOPHWNT, maka kita bisa menuliskannya adalah massa molar. Itu maksudnya massa molar tahu ya? Oke, nanti kita ambil dalam soal aja. Nah, M aksen. Di mana A di sini adalah apa? A adalah koefisien reaksi yang ada di substrat. Itu artinya. Jadi ini dibagi ini, tapi ada koefisiennya, karena di sini kan ada koefisiennya. Sedangkan yang atas kan tadi 1. Kalau itu hubungannya sama massa molar ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi udah. Oke. Ini adalah tabel biomasa secara empiris dengan konversinya rumus Sal didasarkan pada 1 gram atom karbon dan hanya mengandung elemen makro yaitu CXHYOZNE, unsur lain diabaikan. Ini tadi ya,
Bisa kalian perhatikan sebenarnya untuk formulanya dapat seperti ini, itu tuh kita analisis kandungan karbonnya berapa persen, H-nya berapa persen, N-nya berapa persen, O-nya berapa persen, sehingga akan mendapatkan rumus empiris seperti ini. Masih ingat ya, kalau bagaimana sih kalau diketahui C-nya seperti ini, H-nya seperti ini, kok bisa dapatnya ini? Caranya mudah ya. Dulu waktu kuliah kimia dasar mungkin diajari bagaimana membuat dari persen massa terbentuk menjadi rumus empiris, tinggal dibagi dengan berat dari massa atom relatif masing-masing unsur, yaitu misalnya C-nya itu kan 12, kemudian H itu 1, N itu 14, O itu 16, tinggal dibagi per itu, kemudian kita kita bikin dalam bentuk yang paling sederhana. Biasanya yang paling sederhananya adalah bentuk C-nya adalah nilainya di sini adalah jumlah atom C-nya di sini hanya 1. Seperti itu caranya. Nah, ini yang kedua, bisa kalian perhatikan, tolong agak hati-hati di sini. Di sini adalah neraca elemen dengan produk ekstraseluler. Kalau tadi ini gimana ya? Neraca elemen umum, kalau di sini neraca elemen dengan produk ekstraseluler. Bedanya apa? Bedanya, kalau tadi di sini di ruas kiri ada 3 bahan aja, yaitu bahan baku, substrat, kemudian sumber nitrogen, dan ada oksigen. Kalau di ruas kanan ada 4, tidak 3 lagi, yaitu ada biomasanya itu sendiri di sini, elemental composition of the cell, kemudian ada produk. Sebentar. Oh ya, ini yang CHLN itu adalah carbon source-nya, bahan bakunya. Kemudian ada produk lain yang terbentuk, tidak hanya dari biomasanya aja, tapi ada produk lain yang terbentuk dari hasil pembentukan ini. Nah, dan hasil sampingnya yang lain yaitu H2O dan CO2, karena kaitannya ada reaksinya aerob ya, masih dengan yang aerob. Jadi bisa kalian perhatikan di sini yang dicari koefisien reaksinya itu ada 6. Alfa, beta, ada gamma, ada delta, ada kappa ya. Ini apa ini? Epsilon ya. Nah, yang dicari ada 6, tidak lagi 5 koefisien, ada 6. Padahal tadi ingat kita baru punya 5 ya. Di sini baru ada 4. Saya rasa kalian nggak kesusahan untuk menuliskan neraca elemennya atau neraca unsurnya, neraca atomnya. Dari masing-masingnya kan hanya ada CHON, ada 4. Kalau ada 6 koefisien yang tidak diketahui, di sini ada 6 koefisien tidak diketahui. Maka kita juga membutuhkan 6 persamaan untuk menyelesaikan. Jadi yang pertama adalah RG-nya, seperti biasa, sama. Kita harus tahu ini, misalnya. Atau yang kedua adalah degree of reductance, atau derajat reduksinya. Ini penting, yaitu jumlah mol dari elektron yang ada untuk mentransfer oksigen yang diperlukan untuk pembakaran suatu senyawa menjadi CO2, H2O, dan N2. Kita langsung ke pemahamannya, yaitu contohnya derajat reduksi. Derajat reduksi kita simbolkan ini ya, gamma ya. Untuk senyawa organik sebagai jumlah ekuivalen elektron tersedia per gram atom C dari senyawa. Derajat reduksi suatu elemen dalam suatu senyawa adalah valensi elemen unsur tersebut. Masih ingat ya, valensi atau elektron valensi adalah elektron yang terletak di paling akhir dalam kulit terluarnya. Nah, derajat reduksi seperti elemen kunci, misalnya adalah C. C kan dia gampang ya, C kan karena berada di golongan 4A, oh berarti derajat reduksinya adalah 4.
Kemudian H karena golongan 1A dia di 1. Tapi kalau N kan sebenarnya nitrogen di golongan 5A, dia cenderung untuk lebih menangkap ya, dibandingkan melepas. Jadi dia nilainya adalah N-nya adalah min 3. O adalah golongan 6A sehingga cenderung untuk menangkap sehingga min 2. P tapi di sini agak unik ya, padahal P sama N itu kan sama-sama terletak di golongan 5A, tapi kenapa di sini P-nya cenderung untuk melepas 5-nya, tapi kalau N-nya kok cenderung menangkap 3. Ya, sesuaikan sama ini kan udah ketentuannya. Kemudian S kan juga sama-sama seperti O, tapi di sini dia masuknya adalah derajat reduksinya adalah 6. Itu yang perlu dicatat. Derajat reduksi ini adalah nilai-nilainya dalam suatu senyawa ya adik-adik. Maksudnya senyawa, misalnya kita punya senyawa di sini CH4, maka derajat reduksi dari suatu substrat itu CH4 adalah 1 kali 4. 1 ini karena satu atom karbon, dikali 4 derajat reduksi ditambah 4 kali 1. 4 kali 1 maksudnya 4 atom hidrogen dikali 1 sama dengan 8. Sehingga derajat reduksinya gambarnya adalah 8/1 karena di sini adalah jumlah ekuivalen elektron yang tersedia per gram atom dari C. Setelah dijumlahkan, ketemu jumlahnya, dibagi nilai dari jumlah atom C di sini ada berapa? Oh kan cuma ada 1 ya. Misalnya kalau ini ada 6, kayak di sini C6H12O6 kan 6 karbonnya kan ada 6 atom karbon. Maka di sini pembaginya dibagi 6. Ini menunjukkan jumlah atom karbon dalam senyawa. Pembaginya. Itu pemahamannya ya. Ini kan cuma nanti dari senyawa. Kita lihat contoh yang lain, etanol C2H5OH juga sama, bisa kalian perhatikan ya. Seperti itu. Oke, gampang atau susah sembari dipelajari ya. Saya langsung agak cepat. Kembali ke neraca elemen. Tadi sudah ada, mana tadi ya? Ini, 4 persamaan ini kalian bisa susun. Kemudian kita bisa menuliskan kembali neraca elemen dengan ada produk ekstraseluler, maka dapat ditentukan derajat reduksi substrat biomasa sel produk sebagai berikut. Yang pertama, misalnya kita mau mencari derajat reduksi dari sel. Di sini kita nuliskan adalah YB gitu. Y aja ya, biar agak beda sama yang koefisiennya. Ini kan gamma, ini YB gitu aja. YB sama dengan 4. 4, tahu ya, 4. Maaf, ini di sel ya. Kita bahas yang sel, kalau sel berarti yang ini. Yang koefisiennya di sini 1 itu sel. C-nya 4, 1, kemudian hanya karena 1 maka ditambah A kali 1, ditambah 4, ditambah A. O-nya adalah B di sini, karena O adalah derajat reduksinya tadi dalam senyawanya adalah min 2, berarti min 2 kali B. Min 2B, C-nya ada C kan, maaf nitrogen itu kan tadi derajat reduksinya min 3, min 3 kali C berarti min 3C. Nah, dapat 1. Dapat 2, dapat 3. Sedangkan derajat reduksi untuk NH3, CO2, H2O adalah 0. Alasannya kenapa? Alasannya kalau kalian perhatikan kan ini min 3, H itu adalah 3, berarti kan 0 ya, plus 3, min 3 plus 3, 0, 4 ini 0, nah sedangkan O2 adalah min 4. Bisa dipahami ya cara mencarinya ya. NH3, CO2, dan H2O 0, sedangkan O2-nya adalah min 4. Persamaan tersebut dapat dipecahkan menggunakan neraca elemen, derajat reduksi, neraca energi, dan neraca massa total. Sehingga akan memperoleh koefisien reaksi dalam stoikiometri reaksi biologi tersebut. Tadi kita udah punya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 5. Ini persamaan 1, 2, 3, 4,
5, kemudian ada 6. Terakhir adalah persamaan ini. Kita tahu bisa kita masukkan ya. Ini kok bisa dapat persamaan ini dari mana sih, Bu? Ya. Sebentar. Baik, untuk persamaan yang ke-6, perhatikan lagi di reaksi ini, adik-adik. Ini reaksinya. Tadi sudah punya 3 persamaan derajat reduksi ya. Intinya kayak neracanya derajat reduksi. Bukan neraca sih. 3 derajat reduksi untuk senyawa sel, kemudian senyawa substrat sama ekstraselulernya, dan juga derajat reduksi dari masing-masing. Sehingga kita bisa menuliskan neraca massa dari derajat neraca massa ya. Neraca apa ini? Neraca dari derajat reduksinya istilahnya. Di ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita perhatikan di sini ada alfa. Alfa tadi untuk yang substrat, kita tadi simbolnya adalah derajat reduksinya, rumusnya adalah YS ya. Kemudian ditambah beta kali Y NH3, tulis saja gini ya, mungkin biar enak. Kemudian ditambah gamma kali O2 sama dengan, saya tulis di bawah, 1 kali gamma sel itu biomassa, simbolnya B biasanya. Kemudian ekstraseluler YE kita tuliskannya. Maaf, ada koefisiennya yaitu delta. Kemudian ditambah epsilon dari, kok aku udah nulisnya gamma lagi ya. Y-nya si derajat reduksinya H2O dan kappa dari derajat reduksinya CO2. Nah, dari sini kalian bisa memperhatikan ada satu persamaan yang kita bisa coret. Di mana tadi derajat reduksi dari NH3 kan 0. Ini 0. Kemudian Y kali derajat reduksi, oh maaf. Ini Y kali Y. Ini gamma kali derajat reduksi O2 sama dengan ini O2 tadi derajat reduksinya adalah -4 ya. Maka kita langsung bisa menyederhanakan alfa kali YS ditambah O2 kan tadi derajat reduksinya adalah -4, berarti maaf -4 gamma. Saya ini ya, saya hapus aja mungkin ya biar agak paham tulisannya mungkin. Siapa tahu kalian mau menulis ya. Ini tadi adalah gamma kali derajat reduksi O2 itu sama dengan ini. Jadi ini ya persamaannya. Ini dikurangi alfa kali derajat reduksi substrat dikurangi 4, dikurangi ya karena -4 koefisiennya ini sini gamma sama dengan YB derajat reduksinya biomassa ditambah YE H2O sama CO2 kan tadi 0. Nah, sudah, ini persamaannya. Apakah sama dengan yang ditulis di slide nomor 25? Sama? Alfa kali
derajat reduksi substrat dikurangi 4 koefisiennya tadi ya, Y di DO2 sama dengan derajat reduksinya biomasa ditambah koefisiennya di ekstraseluler dikali derajat reduksi untuk di ekstraseluler tadi. Begitu. Dari 6, ada 6 koefisien, kira-kira bisa mencari koefisien masing-masing? Bisa. Oke. Nah, ini tolong contoh soal, walaupun sebenarnya di sini ada cara pengerjaannya, saya minta kalian mengerjakan dulu. Hari ini dikerjain ulang, dipahami dulu lah, nggak saya kumpulkan. Dikerjain ulang, kemudian dipahami ya. Di sini kalau kalian perhatikan, saya ambil contoh yang sederhana, yaitu adalah reaksi aerob O2, dan di sini tidak ada produk ekstraseluler, jadi hanya ada biomas, kemudian ada H2O dan CO2. Jadi ada 3, di ruas kiri ada 3 bahan, di ruas kanan ada 3 juga. Jadi tidak pakai yang derajat reduksi loh ya di sini. Kemudian ada satu persamaan lagi untuk menyelesaikannya. Di sini ada keterangan yaitu suatu mikroorganisme menunjukkan bahwa sel biomasa ini dapat mengkonversi 2/3 berat substrat karbon pada alkana atau glukosanya. Di sini ya, kalau di sini adalah glukosa. Jadi selain ada 4 persamaan, ada satu persamaan yang diketahui, karena di sini kan ada 5 variabel atau 5 koefisien yang tidak diketahui, kan ini yang kita cari ya. Oke. Dan satu persamaan yang kita ketahui dari sini penjelasannya. Maaf. Persamaan ini itu sebenarnya adalah kunci awal untuk penyelesaian nomor A terlebih dahulu. Sebelum ke ini, saya akan ajari satu caranya, langkah awal itu adalah pakai yang bukan neraca elemen dulu kalau bisa, tapi mencari ininya dulu. Persamaan nomor 5, bahwa sel itu yang di sini mengkonversi 2/3. Jadi terbentuknya selnya itu adalah 2/3 dari bahan baku terhadap dari substrat karbonnya saja. Jadi karbon yang terbentuk ini konsumsi dari sebanyak yang mula-mulanya di sini ada 6 atom karbon menjadi C-nya adalah 4,4, yang terkonversi itu adalah 2/3-nya. Begitu. Bisa dipahami ya? Artinya bisa dituliskan massa biomas itu sama dengan adalah 2/3 massa biomas karbon ya, di sini kaitannya massa glukosa, kaitannya untuk substrat karbonnya loh ya. Jadi di sumber karbonnya saja. Di sini bisa kalian perhatikan ada yang terbentuknya adalah 4,4 ya. 4,4 kali koefisiennya berapa di sini? C itu sama dengan adalah 2/3 kali berapa jumlah atom mula-mulanya di sini karbonnya? 6. Betul apa tidak? Kita cek di langkah awalnya. Ternyata betul kan? Langkah pertama hanya seperti itu. Mudah? 0,990. Itu kan berarti C-nya adalah 4 dibagi 4,4. 0,99. Jadi di sini, tuh gimana? Tangan ini. 0,909. Koefisien pertama, C kita tahu ketemu koefisiennya adalah 0,99. Nah, ini adik-adik yang agak unik dalam reaksi biologi, koefisien reaksinya tidak lagi bilangan bulat sederhana, tapi juga melibatkan pecahan kalau di pecahan desimal dalam reaksi biologi. Itu ya. Kemudian neraca elemennya kalian bisa susun. Yang paling gampang tentu saja kalian cari yang melibatkan paling sedikit. Tadi di slide berapa ya? C kan tadi udah diketahui ya. C tadi maaf di sini. C samaannya kan seperti ini. C tadi udah diketahui.
Kemudian C tadi udah diketahui, koefisien di sini udah diketahui, maka yang kita bisa cari terlebih cepat tuh apa? Begitu caranya. Tapi hati-hati, di situ yang satu tidak lagi kalau tadi yang koefisiennya nilainya 1 tidak di biomasanya, tapi yang di sini kan koefisiennya yang satu tidak di biomasa ya. Tapi justru koefisien yang bernilai 1 adalah di glukosanya. Kalau nggak ada tulisan nilai alfa, beta di sini berarti dia dianggap sudah setara yaitu 1 di sini. Paham ya? Jadi yang lainnya menyesuaikan. Gitu. Kalau C-nya sudah diketahui, paling gampang mungkin mencari koefisiennya siapa kira-kira. Kalau saya jadi kalian, saya akan mencari koefisien di senyawa sebentar. C-nya sudah tahu, otomatis di sini HNO udah tahu. N sepertinya adik-adik. Kenapa N? Karena N di ruas kanan hanya berada dalam biomas. C-nya kan tadi kita udah tahu. Otomatis di ruas kiri, N hanya ada di koefisien B. Maka kita akan langsung ketemu koefisien B-nya. Benar caranya? Nah, ini kan caranya. H dan O ketemu semua. Ketemu kan 5-5-nya. Nah, bagaimana cara menjawab yang nomor B? Hitung koefisien yield. Bukan koefisien ya, hitung yield mungkin ya. Hitung yield YX per S dan YX per O2 gitu. Loh, nggak ada ya? Oke, saya ajari mungkin yang untuk jawaban B ya. Kalau sudah ketemu ya adik-adik semua nilainya, cara untuk mencari yield-nya, tadi ingat rumusnya yield apa? Di sini aja ya, udah tulisan saya agak besar-besar nggak apa ya. Yield X per S itu adalah substrat ya, maaf biomasa. Biomasa di sini ada koefisiennya yaitu C. C kali massa molar dari biomasa. Massa molar itu maksudnya ini ya, BM biomasa dibagi, karena koefisiennya di sini 1 untuk substratnya, maka kita bisa menuliskan 1 kita tidak tulis ya, 1 kali BM C6H12O6. Gitu. C tadi kita ketemunya adalah, kita tarik sini ya, 0,909. Ada yang sudah menghitung, ini BM-nya berapa? Untuk biomasanya dikali C6H12O6 itu glukosa itu berat ininya 180. Oke, coba saya hitung terlebih dahulu ya. Oke, ketemunya ini adalah, saya tuliskan, 91,34 gram per gram mol. Ini gram per gram mol, katanya harus dikasih satuan ya. Nah, ini udah kita kalikan. Tahu ya cara mendapatkan BM-nya dari C4,4 kali H7,3 N0,86 O1,2 itu ketemunya, jadi kita bisa mencari yield-nya 0,909 kali 91,34 dibagi 180. Ketemunya adalah berapa? Tidak ada yang temu, saya yakin. Saya minta kalian sembari nyoba ya, yaitu 0,461 gitu. Nah, untuk selanjutnya kalian akan bisa mencari YXO2 gitu. Sementara untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Nanti akan saya berikan tugas untuk pertemuan kali ini. Ditunggu tugasnya karena mohon maaf hari ini saya tidak bisa kita ketemu langsung lagi lewat Zoom karena saya masih ada tugas lain ya di jurusan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.